Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan P3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Latif Hasim SPDI. Saya adalah seorang guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Sukorno, Umbulsari, Jember. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan P3 tahun 2022. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi sholat duha di madrasah saya MI Miftahul Huda Sukorno, Umbulsari, Jember. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kira-kira tadi siapa pagi yang berangkatnya paling duluan? Saya. Mbak Adelia. Kalau gitu Mbak Adelia silakan memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni Warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita semua, terutama anak-anak semuanya. Amin ya rabbal. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Anak-anak, dasar negara kita yaitu apa? Pancasila. Pancasila. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama membaca apa? Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah
Mbak Mila, sholat wajib ada apa saja? Yang pertama maghrib, terus isya, terus subuh, terus duhur. Pintar. Setelah ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja? Sebutkan, Mbak. Sholat duha, apalagi? Sholat tahajud, sholat tarawih. Pinter semuanya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang sholat duha. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Nah, ini anak-anak, pelajaran kita hari ini akan membahas tentang sholat duha. Nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian sholat duha, apa sholat duha itu dan lain sebagainya. Yang kedua, memahami tentang hukum sholat duha, hukumnya bagaimana sholat duha. Yang ketiga, nanti kalian bisa mengetahui tata cara sholat duha. Dan yang terakhir, kalian nanti akan menganalisis tentang keutamaan sholat duha. Siap ya untuk pelajaran? Siap. Yang pertama yaitu pengertian sholat duha. Apa pengertian sholat duha itu? Coba baca bersama-sama. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Itu namanya sholat duha. Pengertiannya. Yang kedua, waktu duha. Apa waktu duha? Waktu duha adalah Waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta, kira-kira jam 7 pagi sejak terbitnya matahari hingga waktu zuhur. Nah, itu waktu duha itu mulai jam 7 sampai hampir waktu duhur. Sholat duha itu waktunya dibagi menjadi dua. Yang pertama, awal sholat duha. Kapan awal sholat duha itu? Awal waktu sholat duha adalah ketika matahari telah terbit dan mulai naik 7 hasta, kira-kira pukul 7 pagi. Nah, itu adalah awal waktunya sholat duha. Kita jam 7 pagi. Setelah ada awal waktu sholat duha, yang kedua adalah Akhir waktu sholat duha. kapan akhir waktu sholat duha itu? Akhir waktu sholat duha adalah 15 menit sebelum masuk sholat zuhur. Dan waktu yang terbaik atau utama dalam melaksanakan sholat duha yaitu mendekati waktu zuhur. Baik, itu tadi waktu sholat duha dibagi menjadi dua. Yang pertama awal waktu sholat duha dan akhir waktu sholat duha. Awalnya jam berapa? Awalnya adalah jam 7 pagi, bukan jam 7 malam. Yang kedua adalah akhir waktunya, berarti jam 11.45. Duhurnya jam 12, berarti jam 12 kurang seperempat itu sudah akhir waktu sholat duha. Paham? Paham? Terus selanjutnya yaitu hukum sholat duha. Hukum sholat duha yaitu adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan, Pak? Di situ sebab Rasulullah senantiasa mengerjakannya dan berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan sholat duha sekaligus menjadikannya sebagai wasiat. Kalau Rasulullah sering melakukannya, maka sholat duha itu hukumnya sangat dianjurkan. Paham? Hukumnya sholat duha apa? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah. Sholat duha itu boleh dikerjakan sendiri dan boleh dikerjakan secara berjamaah. Kalau di sekolah kita setiap pagi kita sholat duhanya itu berjamaah apa sendiri? Berjamaah. Nah, itu boleh meskipun tidak setiap hari. Tapi yang paling baik apa? Dilakukan sendiri, dilakukan di rumah sendiri. Misalkan hari Minggu kalian libur sekolah, sudah jam 7 pagi, kalian boleh melakukan sholat duha. Bagaimana? Paham anak-anak ya? Paham ya?
dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar. Dalam video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan membahas tentang tata cara sholat dua rakaat. Bagaimana tata cara sholat dua rakaat itu? Marilah kita simak bersama tata cara sholat. Yang pertama, kita berdiri tegak dengan menghadap kiblat, dan di samping itu ada gambar contoh orang yang berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian membaca niat sholat duha. Bagaimana niatnya? Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunat duha raka'ataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang nomor 3 yaitu membaca takbiratul ihram. Contohnya seperti gambar di samping itu. Kita mengangkat tangan sambil membaca Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Yang nomor 4, kita tetap masih berdiri seperti gambar, contoh gambar itu tangannya ditaruh di atas perut dan membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah? Doa iftitah itu alhamdulillah katsiran subhanallah wa bihamdihi sampai selesai. Setelah selesai baca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin sampai walauddallin amin. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan yang selanjutnya yaitu membaca surah pendek. Dalam hal ini dianjurkan membaca surah Ad-Duha. Bagaimana surah Ad-Duha itu? Surah Ad-Duha itu Wadduha wal-laili idza saja wad'aka rabbuka wa ma qala sampai selesai. Yang nomor 5 yaitu ruku. Di samping itu sudah ada gambar orang ruku. Ruku itu dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Artinya apa? Artinya yaitu Maha Suci Rabbku yang Maha Agung dan Maha Terpuji. Setelah ruku, yang nomor 6 yaitu i'tidal. Artinya ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan benda sepenuh barat yang kau kehendaki sesudah itu. Setelah i'tidal, yang ketujuh yaitu sujud. Di samping sudah ada gambarnya bagaimana cara bersujud. Setelah sujud yaitu yang nomor 8, kita duduk di antara 2 sujud. Nah, itulah contoh bagaimana kita melakukan gerakan duduk di antara 2 sujud. Dan membaca apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Artinya ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Setelah duduk di antara 2 sujud, yang nomor 9 kita sujud kedua dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi sama dengan sujud yang pertama tadi. Setelah melakukan sujud yang kedua, anak-anak berdiri lagi dengan membaca surah Al-Fatihah. Terus dilanjutkan baca surah-surah pendek, terus ruku dan i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, dan yang terakhir sujud lagi. Setelah itu
anak-anak yang nomor 10 duduk tahiyat akhir. Itulah contoh kita duduk tahiyat akhir. Dengan membaca apa? Dengan membaca at-tahiyatul barakatuh sholatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah kita salam, jangan langsung mati. Yang terakhir, yang nomor 12, yaitu membaca doa salat duha. Bagaimana doanya? Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Itulah doa selesai sholat duha. Nah, yang tadi Nana tentang tata cara sholat duha 2 rakaat. Dan apabila ada penyampaian salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video tentang tata cara sholat duha 2 rakaat. Tadi di video dijelaskan juga yang pertama apa? Menghadap kiblat. Yang kedua, Membaca niat. oh ternyata anak memperhatikan di video yang ada di depan. Terus yang terakhir sekarang, anak-anak masih mengamati video. Video apa Pak? Video tentang keutamaan sholat duha. Siap? Biar tambah semangat, tepuk semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih untuk Rasulullah SAW agar yang tidak pernah meninggalkan sholat. Dan di pelajaran kali ini, mari kita lihat bagaimana sholat duha pada maksudnya jenak. Yang pertama yaitu untuk memperbaca, kemudian kalau kita akan berdoa, insya Allah terus kita berdoa. Insya Allah akan bermuka kalau jadi telah ada tujuan. Bisa, iya bisa. Allah sudah mana kalau banyak ya akhir hakim sholat al-Qur'an sama tidak bersagi lagi waktu ini Al-Qur'an dan tidak yang pelaksanaan sholat tidak nanti takdir sampai dengan melaksanakan pula sholat subuh, sebenarnya sholat subuh itu disebutkan terus keutamaan yang kedua itu menghapuskan dosa yang pernah dilakukan. Jadi kalau kita sholat duha, dosa tadi hapus sama Allah SWT. Jadi dikatakan orang yang membiasakan sholat duha hanya apa? Yang membiasakan sholat duha. Sholat duha insya Allah sama Allah akan bertemu. Sholat duha insya Allah yang keempat itu terjadi. Karena orang yang selalu mengerjakan sholat duha itu selalu salah dan tidak dilakukan. Membangun bekas meja di masjid atau menginginkan duri, artinya ketika usaha kita hidup itu akan menyehatkan jantung. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengamati tentang poin tentang pengertian sholat duha, hukum sholat duha, dan kalian juga sudah melihat video tentang
tata cara sholat duha dan keutamaan sholat duha. Di sini nanti Pak Guru sedikit jelaskan tentang yang pertama pengertian sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Kapan waktu duha itu? Yaitu pada pukul 7 pagi. Terus awal waktu sholat duha dibagi menjadi dua. Yang pertama awal waktu sholat duha dan yang terakhir akhir waktu sholat duha. Awal waktu sholat duha yaitu jam 7 pagi dan akhir waktu sholat duha Jam 11 atau sebelum duhur 15 menit sebelum waktu duhur. Terus tentang hukum sholat duha. Hukum sholat duha yang sudah kalian amati tadi apa? Hukumnya yaitu sunnah yang dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena Nabi Muhammad SAW sering melakukan yang namanya sholat duha. Terus tadi kalian melihat video tentang tata cara sholat duha. Tata cara sholat duha yang pertama yaitu menghadap kiblat. Yang kedua membaca niat sholat duha. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram terus membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah yaitu membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah-surah pendek. Tapi dalam sholat duha ini yang paling dianjurkan membaca surat apa? Ad-Duha, pinter. Terus sampai sujud, ruku, setelah ruku terus iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi. Terus sampai rakaat yang kedua membaca tahiyat akhir. Setelah membaca tahiyat akhir, salam ke kanan dan ke kiri. Setelah itu membaca doa sholat duha. Terus yang terakhir, video yang terakhir tadi kalian mengamati tentang keutamaan sholat duha. Bagaimana keutamaan sholat duha itu? Tadi yang di sana dijelaskan yaitu memperlancar rezeki. Terus ada yang menyehatkan apa? Jantung dan ginjal. Bisa Pak, jantung dan ginjal. Iya, karena kalau kita sering sholat duha kan pagi udaranya kan segar. Ketika kita hirup udara yang segar yang belum kena polusi, jantung kita menjadi sehat. Terus bisa menyehatkan ginjal Pak? Iya bisa. Karena apa? Karena gerakan sholat mulai takbiratul ihram, terus kalian rukuk, iktidal, sujud. Nah itu bisa menyehatkan ginjal. Paham? Apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Guru yang bertanya. Yang pertama tentang pengertian sholat duha. Apa sih sholat duha itu? Coba Mbak Iza. Salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Sholat sunnah yang dilakukan orang muslim ketika waktu duha. Betul salah? Betul. Yang kedua terkait dengan waktu duha. Waktu duha itu dibagi menjadi berapa? Coba Mbak Dela. Berapa? Menjadi dua apa? Awal. Betul? Betul. Yaitu awal waktu sholat duha dan akhir waktu sholat duha. Terus hukumnya sholat duha itu apa? Coba siapa ya bacanya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu bagaimana? Coba apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Betul tidak? Betul. Dan yang nomor 4 terkait dengan tata cara sholat duha. Yang pertama apa? Menghadap kiblat benar. Terus sampai apa? Tahiyat akhir. Terus terkait dengan keutamaan. Coba sebutkan Pak Roy apa keutamaannya sholat duha? Sedekah bagi anggota tubuh. Betul atau salah? Betul. Terima kasih. Ternyata anak sudah paham semuanya, sudah betul. Mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya karena kalian tadi sudah bisa, untuk kali ini Pak Guru akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 akan mendapatkan sebuah
pertanyaan, kartu yang berisikan pertanyaan. Ya. Terus kelompok 2, kartu yang berisikan jawaban. Nanti kalian diskusikan setiap kelompok berdiskusi. Terus setelah didiskusikan, kalian mencari pasangan kartu antar kelompok. Jadi misalkan kelompok 1 dapat kartu pertanyaan, berarti kelompok 1 mencari jawaban di kelompok 2. Sama kelompok 2 dapat pertanyaan, kelompok 2 dapat jawaban, mencari pertanyaan di kelompok 1. Siap? Siap? Silakan Pak Guru bentuk menjadi 2 kelompok. Sudah belum? Nah, kalau sudah, sekarang Pak Guru beri waktu untuk mencari pasangan kartu jawaban dan kartu pertanyaan. Silakan. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, yang memegang kartu pertanyaan sebelah sini ya, yang kartu jawaban sebelah sini. Sekarang berhadapan-hadapan. Diberi jarak. Kamu dulu. Coba sekarang yang pertama dibaca kartu pertanyaannya, terus dijawab dengan kartu jawaban. Dibaca yang keras. Pertama, ayo silakan. Aku mengerjakan sholat 2 dibagi menjadi 2, yaitu Awal waktu sholat duha dan akhir waktu sholat duha. Betul? Betul? Betul. Tangan. Mau betul? Dibaca pertanyaannya Mas Roy yang keras. Rukun sholat duha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang berat. Betul? Betul. Tangan. Terus Alisa. sholat 2 dapat dimuliakan pada subuh seperti beratur dan beribadah. Betul? Betul. Tangan. Terus. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika orang berdoa. Betul? Betul. Tangan. Ini mana? Betul? Tangan. Baik. Siap? Baik anak-anak, tadi kalian mencari kartu sudah bisa. Sekarang untuk yang kedua masih tetap tugasnya, yaitu tugas kelompok. Di sini Pak Guru punya kartu, ya. Nah nanti kalian disuruh mengurutkan tata cara sholat dua rakaat. Bagaimana Pak nanti tugasnya? Nih di sini ada tata cara sholat duha di sini kartu ini. Nanti kalian foto, kalian gunting, dan kalian tempelkan di kotak-kotak ini satu persatu. Ya,
Kalau di sini nomor 1 urutan sholat duha nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai dengan nomor 12. Di sini potongannya yang kalian tempelkan di sebelah sini, ya. Paham? Paham? Nanti kalau sudah selesai perwakilan satu kelompok untuk membacakan hasilnya. Siap? Siap. Sudah ya? Kalau sudah, perwakilan dari satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang mengurutkan tata cara sholat. Siap? Siap. Pak Guru mulai dari kelompok 2. Silakan perwakilannya. Ini. Tata cara sholat duha 2 rakaat. 1. Membaca kiblat. 2. Membaca niat sholat. 2. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca kifatul sita al-fatihah surat ad-duha. 5. Rukuk. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk antara dua sujud. 9. Sujud yang kedua. 10. Duduk di at-tahiyat. 11. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. 12. Membaca doa sholat duha. Betul apa salah? Betul. Beri tepuk tangan. Baik, tadi kelompok 2 sudah betul. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan perwakilannya. Tata cara sholat duha 2 rakaat. 1. Membaca kiblat. 2. Membaca niat sholat duha. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca doa iftitah dan membaca al-fatihah surat kedua. 5. Rukuk. 6. Iktidal. 7. Sujud. 8. Duduk antara dua sujud. 9. Sujud yang kedua. 10. Duduk tahiyat akhir. 11. Mengucapkan salam ke kanan dan kiri. 12. Membaca doa sholat duha. Betul? Betul. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak, karena tadi kalian sudah mengerjakan tugas-tugas kelompok dengan baik. Untuk yang selanjutnya, anak-anak mengerjakan lembar kerja siswa. Akan tetapi tugas ini adalah individu atau sendiri-sendiri. Siap mengerjakan? Siap. Siap mengerjakan? Siap. Kalau siap, Pak Guru bagikan ya.
maju ke depan menjelaskan mulai pembelajaran kita yang pertama tadi sampai yang terakhir. Kira-kira siapa yang berani? Saya. Baik, Mas Rohim, silakan Mas Rohim maju ke depan. Siap. Siap. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang pertama tentang pengertian sholat duha, Mas Rohim. Sholat duha. Sholat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan waktu duha. Betul apa salah? Betul. Dari teman-teman. Waktu duha dibagi menjadi dua, yaitu waktu awal dan waktu akhir. Terus selanjutnya apa Mas Rohim? Hukum sholat duha adalah sunnah muakkad. Hukumnya sudah mana? Betul apa salah? Betul. Tata cara sholat duha. Yang pertama, Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua membaca niyat, yang ketiga membaca takbiratul ihram, yang keempat membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah Al-Duha. betul? Betul. Boleh tepuk tangan. Mas Rohim. Yang terakhir tentang keutamaan Mas Rohim. Keutamaan sholat duha. Keutamaan sholat duha. Yang pertama, sedekah bagi anggota tubuh, Betul? Betul. Yang kedua Mas Rohim. menyehatkan jantung dan ginjal. Jantung dan ginjal. Beri tepuk tangan untuk Mas Rohim. Ternyata Bapak betul semua. Jangan yuk. Baik, anak-anak. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini, mulai awal sampai terakhir. Ternyata anak-anak sudah bisa semua. Bahkan tadi ada yang berani maju menyampaikan tentang pengertian sholat duha, tentang hukum sholat duha, tentang tata cara sholat duha, sampai keutamaan sholat duha. Ternyata anak sudah bisa semua. Kira-kira dari pembelajaran kita mulai awal sampai akhir, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Paham semua ya? Terima kasih kalau kalian sudah paham semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini tentang sholat duha bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena apa? Pahala dari sholat duha itu besar sekali. Tadi katanya Mas Rohim sudah disampaikan oleh Mas Rohim, apa? Bisa menyehatkan jantung dan ginjal. Luar biasa tentang keutamaan sholat duha. Nanti anak-anak bisa mempraktekannya di mana? Di rumah masing-masing. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana tentang sholat duha 2 rakaat. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan praktek bagaimana tentang tata cara sholat duha 2 rakaat. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bismillah. Terima kasih anak-anak. Itulah tadi pelajaran kita pada hari ini. Apabila Pak Guru dalam menyampaikan ada kesalahan, disengaja maupun tidak sengaja, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.